Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali saya bisa hadir lagi di channel Salira TV News. Saya akan membawakan video ini dengan judul, nah ini teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Cara menjawab diskusi Tuton UT 2021.2 ya. Jadi kayak gini ya. Saya sekarang akan menjawab sebuah diskusi sesi 1. Sekarang kan masih sesi 1 ya teman-teman. Minggu ke-1 sekarang. Saya ini sebagai sampel saja ya, divideokan gitu. Saya itu sekarang akan menjawab nah ini nih. Nah ini nih yang hukum media massa. Ya, karena kemarin itu nggak divideokan, sorry ya, nggak divideokan. Yang ini nih, yang nomor 1 ini, yang perencanaan pesan dan media itu menjawab diskusinya tidak saya videokan dikarenakan tanggung dan lain-lain kemarin itu apa namanya nggak sempet. Nah sekarang sempatnya ini nih mau memvideokan cara menjawab diskusinya. Ya, untuk sesi 1 kita coba ini ada kalau saya dibeginikan teman-teman ya, dibikin jadwalnya gitu kan untuk Tuton itu dalam 1 minggu ini ya. Jadi hari Senin ini, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggunya libur ya, saya jalan-jalan. Jadi untuk sekarang kan hari Selasa nih, maaf, sekarang hari Rabu ya, sekarang hari Rabu. Tapi semalam nggak sempet dikirim jawabannya ya. Jadi jawabannya akan saya kirim. Nah sekarang akan saya kirim jawaban diskusi yang humas media massa. Nah yang ini nih, saya coba klik ya. Ini isinya apa saja sih? Nah isinya kayak gini teman-teman. Ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6, sesi 7, sesi 8. Sesuai sesinya ya. Jadi Tuton itu kan ada 8 sesi. Nah sekarang kan sesi 1, kita masuk sesi 1. Jadi saya dibeginikan ya teman-teman ya, di folder-folder supaya apa? Supaya tertata rapi. Nah kita masuk sesi 1. Nah sesi 1 adalah begini kalau saya ya. Nah kalau saya begini teman-teman ya, sekalian saja gitu ya, menunjukkan ada diskusi 1 ini sebagai backup. Jadinya ini diskusi 1, jadi saya ngetik diskusi 1 di sini, kemudian ini ada inisiasi untuk apa namanya ya backup saja gitu. Jadi inisiasinya kita download saja ya dari Tuton itu. Kenalan, kata-kata kenalan saya, ada kuis. Nah kuis itu biasanya nantilah akan saya videokan ya untuk kuis ya. Di kuis itu apa sih? Apa namanya di videonya nanti akan saya coba jelaskan ya untuk kuis. Tata tertib ya, ini sebagai backup. Nah, kita akan buka yang diskusi. Nah, ini diskusi ya. Akan saya tutup ini. Kita coba ke bawah. Digulir. Nah, jadi isinya adalah apa-apa yang saya ketik, yang saya. Jadi sebelum diposting di kolom diskusi, saya ketik dulu ya di dalam file ini. Jadi misalkan nggak diketik langsung di kolom diskusinya, jangan teman-teman ya. Ini akan saya hide ya, dikarenakan ini adalah jawaban saya gitu. Akan saya hide, kemungkinan besar kebanyakannya akan saya hide ini ya. Jadi jangan langsung mengetik tanpa punya backup di komputer kita ya, di laptop kita atau di HP kita kalau di HP ya. Teman-teman harus membackupnya ya. Jadi jangan misalkan langsung asal ketik aja gitu kan di kolom diskusinya. Jangan teman-teman. Pertama, teman-teman nanti nggak punya backup. Kedua, teman-teman itu takutnya ya, dikhawatirkan misalkan ada terjadi error di sistem UT-nya, kita punya backup kan jadinya gitu ya, untuk kenang-kenangan juga. Yang ketiga untuk kenang-kenangan kita ya, fungsinya itu begitu, diketik di backup seperti ini. Oke, saya akan coba untuk posting menjawab si diskusinya ya di file ini, tapi sudah saya rangkum. Jangan yang ini, yaitu yang ini di sini, sama saja dengan yang barusan dibuka. Nah ini nih akan saya hide ya, kemungkinan besar akan saya hide ini ya, dikarenakan ini adalah jawaban saya. Kita blok
kita copy teman-teman, kita copy ya, kita copy. Nah, kita copy, kemudian tinggal kita paste saja. Ini kan hasil kerja kita ya, nggak apa-apa. Ini copy paste ya, copy paste kerja kita gitu kan, bukan copy paste dari punya orang lain. Itu nggak boleh teman-teman ya. Kalau misalkan copy paste dari punya orang lain atau misalkan dari buku lain, copas murni itu jangan ya, nggak boleh itu, tidak diperbolehkan. Ini kan copy paste hasil mikir saya beberapa menit yang lalu ya. Nah, klik kanan copy. Oke, kita akan coba masukkan ya teman-teman ya. Nah, saya akan buka browsernya. Kita akan masuk ke elearning.ut.ac.id. Oh ya, sebelum melanjutkan video ini, teman-teman jangan lupa subscribe, terutama yang sudah menjadi mahasiswa UT ya. Teman-teman subscribe channel Salira TV News ini ya, karena banyak sekali nanti informasi tentang UT yang akan saya post di channel ini. Saya adalah mahasiswa UT, sekarang baru semester 3. Saya ngambil ilmu komunikasi. Jadi masih banyak waktu ya, masih banyak waktu untuk saya bisa berkontribusi untuk sharing tentang UT ya di channel ini. Awalnya itu bukan di channel ini sih, awalnya di channel yang sebelahnya lagi, yaitu channel yang Salira TV. Kan ada Salira TV, ada Salira TV News, ada Salira TV Pedesaan, dan lain-lain nanti ya, akan nambah lagi Salira TV apa ya. Nah, untuk info UT disimpannya di Salira TV News oleh saya itu gitu. Jadi yakinkan teman-teman subscribe channel Salira TV News, terutama untuk teman-teman yang sudah masuk UT ya, yang sudah menjadi mahasiswa UT. Yang belum menjadi mahasiswa UT tapi ingin tahu tentang UT juga silahkan di subscribe saja ya. Oke, dilanjut teman-teman. Terima kasih yang telah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Oke, kita akan masuk ke e-learning. Nah, itu kita enter saja. Oke, ini adalah harus login dulu. Oke, kita masuk login. Ini adalah apa namanya? Biasanya ya. Ini adalah name kita. Akan saya hide kemungkinan besar. Kemudian ini adalah password kita. Passwordnya itu biasanya di OT itu menggunakan apa? Tanggal lahir kita ya. Jadi yakinkan teman-teman jangan nyebar-nyebar apa ya, jangan nyebar terlalu nyebar-nyebar tanggal lahir ya. Jangan teman-teman ya, jangan nyebar-nyebar tanggal lahir gitu ya. Misalkan di medsos, jadi biasa kan di medsos itu ada misalkan tanggal lahirnya berapa. Nah, itu tanggal lahirnya di hide aja, di privat saja, hanya teman-teman yang tahu gitu kan gitu. Jangan nyebar-nyebar tanggal lahir, dikhawatirkan nanti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan, yang ngacak-ngacak data kita gitu kan, yang bermaksud ingin gimana gitu, tidak baik kepada kita ya gitu. Jangan nyebar-nyebar tanggal lahir ya. Oke, kita login ya, intermezzo saja itu ya supaya saling mengingatkan kita ya. Login. Nah, kemudian ke sini ya. Kita masuk ke tadi itu mata kuliah Hukum Media Massa ini kan. Nah, kita klik. Oke, ini adalah sesi 1, sesi 2, sesi 3 atau sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5 sampai sesi 8 sih belum aktif teman-teman, dikarenakan ya emang belum waktunya aktif gitu kan. Sekarang itu adalah sesi 1 ya. Yaudah, berarti yang aktif sesi 1 dan juga pendahuluan kan sudah kita kerjakan. Kalau pendahuluan kan kita masuk sesi 1, klik tab sesi 1. Nah, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke di sini ada diskusi, teman-teman. Nah, ini diskusi nih. Diskusi. Klik diskusi. Kebetulan ini jaringannya oke ya. UT-nya. Ya, udah jadi rahasia umum ya. Kadang kalau yang nggak sabaran itu suka marah-marah gitu. Dikarenakan jadi membludak yang ratusan ribu gitu kan, yang mengakses halaman ini, dan ternyata nggak kuat server UT-nya ya. Itu PR bagi UT juga itu ya, itu PR besar bagi UT ya.
bagi manajemen UT itu untuk bagaimana supaya lebih kuat servernya ya. Karena ya emang sudah jadi rahasia umum ya. Kalau misalkan awal-awal itu biasanya di awal-awal apa di awal-awal Tuton gitu membludak teman-teman mahasiswa ratusan ribu dalam satu kali waktu, ya udah emang hancur lah gitu kan, apa namanya, nggak kuat gitu, server UT-nya nggak kuat. Bukannya UT tidak tahu hal itu ya, tahu gitu, cuman ya emang untuk investasi server yang kuat itu ya memang gimana ya, nggak murah ya teman-teman ya. Misalkan server kayak server Google, server YouTube, server Facebook, itu mahal sekali investasi server itu. Dan itulah PR besar UT ya, salah satunya gitu. Bagaimana servernya agar kuat gitu. Ya udah teman-teman, itu PR UT aja lah, bukan PR saya. Nah, diskusi. Nah, ini akan saya tutup ya, dikarenakan ini adalah nggak boleh ya, nggak boleh misalkan dilihatkan secara sembarangan. Kita akan menjawab, mereply. Sebagian akan saya tutup gitu ya. Akan di hide. Nih teman-teman, udah banyak nih yang jawab. Udah banyak yang jawab, saya belum jawab nih. Ada beberapa orang. Jadi satu kelas ini ada 50 orang ya. Ada 50 mahasiswa satu kelas ini. Disebutnya room satu kelas ini ada 50 mahasiswa. Itu macam-macam teman-teman. Bisa misalkan prodinya, program studinya macam-macam. Misalkan ilmu komunikasi nih. Bisa saja misalkan di sini itu ada misalkan prodi apa begitu kan, ada prodi bahasa dan lain-lain. Itu bukan prodi ilmu komunikasi saja. Jadi campur aduk teman-teman ya. Nih isinya campur aduk 50 orang ini. Dari macam-macam prodi gitu. Se-Indonesia, bahkan apa namanya di luar negeri juga ikutan ya. Jadi campur aduk gitu ya. Nggak misalkan saya kan ilmu komunikasi dengan ilmu komunikasi semua dalam satu ruangan itu, atau misalkan dengan ilmu komunikasi yang dari Bandung aja semuanya di ruangan ini. Nggak juga, nggak begitu ya. Jadi ini campur aduk, bener-bener di random begitu, dari mana saja 50 orang ini dalam satu ruangan, dalam satu kelas Tuton ya. Kita akan coba masuk untuk mengetik. Oke, ya benar yang ini ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau durasinya agak panjang ya, dikarenakan ya ini kita sambil ini kita anggap saja sedang ngobrol ya, sedang ngobrol gitu. Cuman ini ngobrolnya kan satu arah nih, nggak bisa dua arah. Jadi teman-teman jadi penyimak yang baik saja dulu deh, ya. Jadi menyimak kemudian melihat gitu ya. Ya mohon maaf ini agak lama. Oke. Oke, iya yang ini. Oke, kita akan jawab dengan yang sudah tadi saya copy paste. Cara menjawabnya nih teman-teman nih. Ini ada tulisan tanggapi. Bisa dilihat teman-teman ya. Akan saya coba zoom, tanggapi. Klik tanggapi. Kita klik tanggapi. Nah, udah masuk sini. Tapi kalau misalkan mau ada efek bold ya, cetak tebal, cetak miring dan lain-lain, teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung ngetik di sini tanggapannya, atau bisa dipaste di sini punya saya pun. Tapi kalau saya akan klik lanjutkan ya teman-teman. Kalau teman-teman sih boleh sih ngetik aja di sini langsung post ke forum gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau saya klik lanjutkan dikarenakan ada yang ingin di bold ya, ingin ditebalkan, ada yang ingin dimiringkan dan lain-lain. Klik lanjutkan. Ini advance-nya ya. Nah, ini dia. Ini tinggal paste di sini nih. Sebagian data akan saya hide ya. Nih, dipaste nih. Sorry. Kayaknya harus dengan apa namanya, dengan keyboard ya. Ya benar, harus dengan keyboard. Oke, saya akan coba boldkan apa yang harus diboldkan. Mohon maaf, akan saya hide beberapa data ya, dikarenakan ini adalah privasi sebenarnya ya, privasi gitu. Dari mulai soal diskusi gitu kan, sampai ke ngejawab ini ya privasi lah. Makanya saya hide kan ya. Oke. Saya coba cetak tebal. Nah, Ctrl B.
Ini juga kalau ini cetak miring. Nah, jadi saya hanya menunjukkan langkah-langkahnya saja dengan real ya teman-teman ya, dengan real. Jadi supaya teman-teman tahu gitu, yang belum tahu jadi tahu gitu kan. Tapi ya saya hide, ini saya hide lah ya, dikarenakan ya privasi itu tadi. Ini saya lagi proses menebalkan ya, teman-teman pahamlah, masa nggak paham untuk menebalkan, memiringkan dan lain-lain. Ini persis di Microsoft Word begitu ya, nggak perlu saya tunjukin. Oke teman-teman, ini sudah saya ditebalkan, dimiringkan yang perlu saya edit. Sekarang tinggal di post, dikirim. Ada tulisannya nih. Kalau perlu teman-teman bisa kok ditaruh di sini si filenya ya. Kalau saya enggak deh, enggak dulu gitu kan, enggak karena enggak direkomendasikan oleh ibu tutornya pun, enggak direkomendasikan untuk misalkan menyertakan file di sini, enggak ya. Jadi ya udah, saya enggak pakai itu gitu kan. Ini sajalah. Ini saja di teks di umum saja. Jadi enggak dikirim yang file Word-nya. File Word-nya kan saya punya yang ini, ya kan? Yang ini nih, ya kan? Ini file Word-nya. Nah, saya nggak diikut sertakan yang ininya di kolom ini gitu, enggak lah. Karena dari ibu tutornya katanya jangan menyisipkan di sini gitu. Ya udah, saya tidak lah. Langsung saja dikirim, ya kan? Nah, ini ada tulisan post ke forum. Nah, ini teman-teman. Kita klik post ke forum. Ya. Liatin, atau nanti saya juga sisipkan di sini ya, saya coba sisipkan di sini, tapi nantilah karena harus diedit dulu nih si filenya. Nanti deh, ini kan ada 30 menit nanti itu untuk bisa diedit ya. Dikarenakan ya di sini ada ya, di uraian ada, di umum ada, kemudian di filenya ada ya, sebagai backup begitu ya. Karena kemarin juga saya begitu ya. Yang tidak boleh itu adalah kita mengirimkan jawaban diskusinya hanya di file, hanya gitu kan. Jadi hanya di file Word yang di attach di sini. Yang tidak boleh itu begitu. Tapi kalau misalkan double sih nggak apa-apa, menurut logika kan begitu. Kalau double sih nggak apa-apa. Jadi misalkan di umum teksnya ditulis, yaitu di sini di kolom komentar ini, kolom diskusi ini, kemudian di sini juga kita kirimkan file Word-nya sebagai backup dan sebagai bukti bahwa itu memang punya kita, itu benar-benar kita yang jerih payah gitu kan, dan lain-lain gitu. Kalau menurut saya sih secara logika ya nggak masalah gitu kan, nggak masalah kalau misalkan menyertakan file Word di sini. Hanya saja harus kita ketik dulu ya, kita ketik juga di sini ya, di kolom ini nih gitu teman-teman ya. Itu menjadi permasalahan sebenarnya ya, jadi pemahaman seperti itu ya. Jadi kalau saya sih mendingan begitu ya, jadi ada teks di sini yang bisa dibaca oleh semua orang, 50 orang itu, supaya nanti bisa berkomentar dan lain-lain gitu kan. Juga ada backupan file Word di sini ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu benar-benar saya bahas sampai detail beginilah ya. Oke, saya coba kirim ke forum, post ke forum. Karena harus diedit dulu ya, Word-nya belum saya. Langsung aja post ke forum. Oke teman-teman, ini sudah ada tulisan postingan Anda berhasil ditambahkan. Anda mempunyai waktu 30 menit untuk mengedit jika Anda ingin melakukan perubahan. Sip teman-teman, ini sudah ya. Mana tanggapan kita? Adanya di sini. Nah, ini punya saya nih ya. Nah, ini punya saya ya kan? Udah. Jadi teman-teman yang lain di kelas ini bisa menanggapi artikel kita, bukan artikel ya, apa namanya ya,
tanggapan diskusi dari kita gitu kan. Saya pun bisa menanggapi diskusinya teman-teman gitu yang lain gitu kan, sama saja ya. Jadi misalkan ini nih, ini punyanya Ratih ya kan, ini kita bisa dibaca dulu apa komentar dia, kemudian kita bisa untuk menanggapinya, klik tanggapi gitu kan, gitu sama saja ya. Demikian teman-teman yang bisa saya informasikan tentang bagaimana cara mengisi diskusi, menjawab diskusi Tuton ya, UT, Universitas Terbuka. Jangan lupa subscribe channel Salira TV News ini ya teman-teman ya. Terima kasih yang telah subscribe, yang belum silahkan jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Untuk teman-teman UT yang belum subscribe silahkan ya, karena gratis kok subscribe itu ya. Malahan nanti banyak manfaatnya ya, banyak manfaat, karena saya secara berkala kalau ada informasi penting tentang UT saya akan post di channel Salira TV News ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.